ketika memimpin, mestinya tidak boleh Pak Malik saya omongkan, tapi karena ini bicara pendidikan ya kan. Karena ini ngomong pendidikan, maka bagaimana kalau tidak saya omongkan? Kan keliru juga ya. Orang seringkali tanya, Pak Imam kok UIN Malang itu bisa maju ya, yang dipimpin itu kok bisa maju? Kenapa seperti itu? Lalu kemudian kuncinya apa? Kan seringkali bertanya. Mulai saya katakan, untuk maju itu kita harus berjuang, tak bilang. Untuk berjuang itu apa? Berjuang itu harus berkorban. Tidak pernah ada orang berjuang tanpa berkorban. Berjuang itu harus lewat pengorbanan. Pengorbanan itu adalah untuk berjuang. Pak Malik kan tahu. Selama saya memimpin kampus 16 tahun, apa pernah saya mengambil gaji rektor? Itu kan tidak pernah itu. Kan tidak pernah saya. Semua gaji saya sebagai rektor, saya masukkan ke zakat, infak, dan sedekah. Kan begitu waktu itu. Lalu kemudian untuk apa? Satu, kalau lalu kemudian saya membuat ZIS, dibantu oleh teman-teman itu, lalu kemudian terkumpullah uang di situ. Belum lagi dengan saya punya kebiasaan untuk tidak membawa gaji saya sebagai rektor, maka lalu saya merasa berhak untuk ngajak para dosen karyawan. Pak Malik masih ingat kan, zaman saya, seluruh pendapatan selalu saya potong 2,5%. Dan tidak ada yang protes. Kenapa tidak ada yang protes? Karena saya telah motong 100%. Masa lalu saya potong 2,5% ada yang? Tidak ada satupun waktu itu yang protes sama saya. Jadi uswatun hasanah. Ada uswatun. Jadi kampus jangan dipakai untuk cari uang. Kampus jangan dipakai untuk politik cari kekuasaan. Kalau itu sudah dipakai cari uang, bagi-bagi ke jabatan, macam-macam, jangan berada di madrasah. Jangan ada di pesantren, jangan ada di perguruan tinggi Islam. Itu keliru yang besar sekali. Jangan ngomong kemajuan, jangan ngomong isi pendidikan. Kalau perguruan tinggi, pesantren, madrasah, universitas dikaitkan dengan persoalan-persoalan kekuasaan, dikaitkan dengan persoalan-persoalan uang. Akhirnya apa? Akhirnya dengan gaji saya tambah di situ, lalu kemudian para dosen, para karyawan saya potong, saya ambil 2,5%, lalu kemudian ZIS itu punya banyak uang. Untuk apa uang ini? Uang ini untuk menolong sebetulnya, menolong para mahasiswa-mahasiswa yang dari daerah-daerah yang minus, yang lalu kemudian bayar SPP saja kurang, lalu kemudian bayar kos-kosan, lalu mereka datang ke saya minta bantuan, saya tinggal ngomong itu pergi ke ZIS. Barangkali kamu bisa ditolong 100% atau 75% atau 50%. Kan seperti itu Pak Malik. Sehingga lalu kemudian mahasiswa pun lalu kemudian juga ikut-ikut. Pak Malik kan tahu itu. Ada radio kampus kan dulu. Ada lalu kemudian alat-alat kayak gini yang dimiliki oleh mahasiswa. Apa itu dari kampus? Bukan itu. Seni religius itu bukan dari kampus. Mereka kalau punya waktu itu beasiswa, kan waktu itu kan juga ada beasiswa, tanpa saya suruh mereka itu motong sendiri 30%. Lalu kemudian uangnya dipakai untuk radio kampus, dipakai untuk alat-alat seni religius. Akhirnya lalu kemudian semua itu menjadi gerakan untuk menjadi maju. Lah waktu itu coba Pak Malik masih ingat, saya memulai membuat ma'had itu kapan? Kan tahun 98, 99 mulai membuat ma'had. Waktu itu kan tidak masuk akal, ketika itu lagi krisis, reformasi itu. Jangankan pemerintah memberi uang, pemerintah itu bisa bertahan saja waktu itu sudah luar biasa. Kok kita waktu itu bisa membuat ma'had yang bisi 1.500 itu yang laki-laki di utara itu? Dari mana itu? Lagi-lagi saya mulai dari diri saya sendiri. Kalau tidak salah, mobil saya pribadi itu saya jual, pakai untuk modal pondasi waktu itu. Mobil pribadi saya itu loh saya jual pakai pondasi. Dari lalu kemudian hanya pondasi kecil kayak begitu itu, lalu kemudian saya ngomong sama wali mahasiswa baru, ini saya mobil sudah saya jual. Ini perguruan tinggi Islam itu harus bisa melahirkan kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, kematangan profesional yang tidak sama dengan yang lain. Uangnya terbatas.
Kalau tidak lalu kemudian kita berjuang menjaga kadar pemerintah sejak dulu seperti ini. Maka mobil saya sudah saya jual. Uang saya dari sebagai rektor saya tidak bawa pulang. Mereka ini gimana wali murid? Walah, wali murid waktu itu lalu kemudian pada angkat tangan. Saya tidak mau membuat Prof Imam sendiri, Pak Imam sendiri. Harus tak temani. Aku perlu apa? Kalau misalnya SPP-nya sekian, uang gedungnya sekian, aku bisa nambah 2, 3, 4 kali, 5 kali lipat. Ada orang Gresik itu yang bayar 5 kali lipat waktu itu. Tapi lalu kemudian ada yang dari daerah-daerah minus, yang dari Pacitan, ya saya setuju. Tapi saya itu saja harus nyicil. Ya enggak apa-apa, kita gotong royong umat Islam itu kan. Ini loh menurut saya itu ada ruh. Gurunya harus ada ruh jihad, pimpinannya ada ruh jihad, karyawannya juga ada ruh, santri-santrinya mahasiswa ada ruh jihad. Niat itu tadi. Tahu tentang manusia, tahu tentang siapa guru, tahu tentang manajerial, kan ini manajerial itu kan, tahu yang diinginkan, tahu siapa sih sesungguhnya guru yang seharusnya menjadi contoh, menjadi toladan, bahkan tahu levelnya sendiri, tahu dirinya sendiri. Saya ini di sini belum menjalankan, saya diam dulu. Levelnya dia di situ, iya. Nggak berani dia, nggak berani di atasnya, mama belum tahu apa-apa, apalagi hanya ngira dirinya tahu. Kalau hanya ngira dirinya tahu, lalu kemudian ngomong tahu, ya banyak orang bisa, kan begitu. Tapi apa sudah bisa beri bukti? Karena itulah maka kalau saya melihat sekarang ini sebenarnya saya tidak usahlah soal-soal pendidikan itu belajar ke Amerika, belajar ke Eropa, belajar ke Jepang, belajar kepada kiai saja sebetulnya. Ya, itu sudah cukup. Hanya lalu kemudian harus ada improvisasi, harus ada inovasi. Jangan lalu kemudian tidak ada inovasi, sebab dunia ini berubah. Maka pendidikan juga harus selalu berubah. Nah, mau saya kalau ini saman share, saya senang sekali saman wawancarai sini, bagi-bagi di warga NU, di kota dan Kabupaten Malang ini, tahu semua. Tidak hanya tahu bagaimana membuat bangunan, tidak hanya tahu bagaimana merekrut dosen, tapi sebetulnya di dalam hati itu ada apa? Kan begitu. Lalu kemudian juga jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Hidup ini seperti tangga itu loh. Ada tangga 1, ada bajikan kedua, tahap ketiga, sampai naik. Tidak bisa langsung di atas. Sekarang misalnya Pak Malik ngomong, saya sekarang profesor. Lah kan profesor itu kan diangkat dulu, disekolahkan dulu, dikasih pengalaman dulu. Berarti lalu kemudian tidak bisa. Lalu kemudian ini adalah sebuah prestasi ketika punya ujuk-ujuk. Itu tidak bisa. Anji-anji. Karena itulah sebagai hal seperti itu, coba sampean kan masih ingat. Gedung itu di depannya kata kasih prasasti. Gitu kan? Prasasti itu apa? Kunu ulil nuha, kunu ulil absor, kunu ulil abab, wajah itu fillah haqqajiyah. Saya tidak lalu mengatakan itu bisa ditulis, tapi saya ingin menunjukkan yang tidak ditulis. Apa? Di bawahnya itu saya tanam tanah makam Wali Songo. Coba tanah kuburan Wali Songo itu ada di situ. Waktu itu guru saya Pak Habibie Ahmad Mudhor itu mengingatkan saya. Lalu kemudian saya minta Pak Kamzawi sama teman-temannya siapa itu tak kasih uang, kasih mobil, tak suruh untuk ziarah mulai dari Sunan Ampel sama Sunan Ibrahim sampai di Cirebon sana itu Sunan Gunung Jati kan 9 tahlil di situ. Ketika pulang lalu kemudian saya minta untuk nemui pengurusnya untuk minta tanah segenggam dibawa pulang ke kampus. Lalu kemudian tanah yang segenggam-genggam itu saya tanam di bawah prasasti itu. Prasasti yang belakang atau yang di depan itu? Yang di depan itu, yang di bawah itu adalah tanah Wali Songo itu. Begitu juga yang di belakang itu, tiga-tiganya itu tak kasih tanah Wali Songo semua bagi, walaupun kecil-kecil. Untuk apa sebetulnya ini? Menghilang sejarah. Saya untuk mengingatkan, jangan melupakan sejarah. Islam ke Indonesia ini adalah lewat yang namanya para sunan, para wali. Kita menyelenggarakan ini sebetulnya adalah meneruskan yang dahulu.
Padahal yang namanya Wali Songo itu tidak pernah tahu saya, tapi saya harus tahu kepada mereka. Tanah kuburannya saja itu saya tanam di situ. Dari sisi sejarah, belum lagi lalu dari sisi pesan. Pesan saya tak tulis di situ, kunu ulil nuha, kunu ulil albab, kunu ulil absar, wajah itu fillah kakal jihati. Itu sebetulnya saya baca dari misi hidupnya para wali itu. Para wali itu ngajak untuk menjadikan hati, telinga, mata telinga kita yang tajam, menjadi otaknya yang cerdas, menjadi hatinya yang lembut, dan mereka berjuang. Wajah itu fillah hakal jihati. Apa dianggap wali kalau mereka tidak berjuang? Apa tidak dianggap wali kalau dia hatinya tidak lembut? Apa dianggap wali kalau dia bodoh? Apa dianggap wali kalau dia tidak bisa melihat masa depan yang jauh? Itulah saya tangkap dari di situ. Masukkan di situ. Dan itu juga ke depannya sebagai pesan. Pesan saya apa? Pesan saya agar semua orang yang bekerja, belajar di situ niru Wali Songo sebetulnya. Itu pesan sebetulnya itu. Hanya lalu kemudian saya tidak tahu apakah penerus-penerus saya itu menangkap sebenarnya terhadap apa yang saya pikirkan, apa yang saya renungkan selama ini. Kalau mereka yang meneruskan itu sebenarnya mengikuti apa yang saya rumuskan sekian lama itu, maka sebetulnya kampus kita akan maju. Tapi ya silakanlah, namanya sejarah. Sejarah itu bisa jadi, sejarah itu seperti gergaji itu. Gigi gergaji kan naik turun, naik turun, naik turun. Kalau tidak naik turun, aku tidak bisa memotong. Betul. Itu jadi tidak usah lalu kemudian kita kecewa. Tetapi kalau sampai mewawancarai saya, lalu kemudian saya sampai sebarkan di kalangan, setidak-tidaknya kalangan NU di Kabupaten Malang, di Kota Malang, di Kabupaten Malang, mungkin di sisinya, siapa tahu lalu kemudian terinspirasi, hatinya terinspirasi umat pendidikan. Insya Allah kita bisa membuat gerakan itu, Pak.